Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat Siang. siang. Ya, Sehat semua. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, pada siang hari ini kita akan seminar project akademik mengenai media pembelajaran live worksheet, livebook, VR, AR, dan video pembelajaran. Untuk pada siang hari ini, Mbak Zul akan mempresentasikannya. Silahkan Mbak Zul. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan proyek kegiatan akademik, yaitu berupa yang pertama live worksheet, kedua flipbook, AR, VR, dan editing video. Untuk kegiatan pertama, nanti saya akan mempresentasikan mengenai platform live worksheet. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas akademik yang pertama, yaitu live worksheet. Live worksheet adalah sebuah platform yang memungkinkan untuk membuat sebuah lembar kegiatan yang tadinya berbentuk cetak dan berubah dikembangkan menjadi media online. Media ini sangat interaktif dan bisa membuat peserta didik seolah bermain menggunakan games. Nah, kali ini saya akan menampilkan hasil pembuatan LKPD saya menggunakan platform live worksheet. Nah, untuk LKPD ini bisa diklik, misalkan ini yang materi mengenai yang ada di YouTube ya, kita bisa klik seperti ini. Nanti muncul penjelasan materi menggunakan link YouTube. Selain itu, ada juga menggunakan PPT. Nah, PPT ini sebenarnya ada link dari akun OneDrive, tetapi akun OneDrive saya masih kekunci, jadi tidak bisa diklik. Nah, selanjutnya ada materi berbentuk web. Ini bisa diklik, kemudian bisa muncul web yang sudah diterapkan. Kemudian ada juga yang berbentuk recorder atau MP3. Nah, nanti bisa didengarkan materi yang ada di link ini. Nah, ini ya seperti ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang lapisan bumi. Lapisan bumi secara umum terdiri atas 3 komponen, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian peserta didik nanti bisa sebelumnya nanti link ini bisa di-share ke peserta didik, kemudian peserta didik bisa membukanya dan bisa mengklik, misalkan ini ya soal nomor 1, saya membuat teks field, yang mana nanti peserta didik bisa menulis misalkan tanah yang menonjol di atas wilayah sekitar dengan bentuk yang tertinggi, misalkan tulis gunung seperti ini. Kemudian ini single choice, di mana jawaban ini hanya ada satu jawaban yang benar. Misalkan ini penampakan alam daratan, berarti litosfer. Nah, kemudian ada soal mengenai checkbox. Nah, ini dipilih salah satu untuk menjawabnya, bisa menggunakan checklist seperti ini. Setelah itu, bawahnya juga seperti itu, menggunakan menggunakan checklist juga. Yang bawahnya ini word search, seperti itu ya, teka-teki. Bisa diklik seperti ini.
Dan di bawahnya ini ada, untuk menjawab soal ini, peserta didik bisa mengklik yang bagian speak, lalu mereka menjawabnya. Nah, kalau sudah berbentuk ini, mereka baru bisa menjawab. Nanti bisa rekam. Nah, di bawahnya ini, untuk menjawab soal seperti ini, mereka harus mendengarkan. Nah, caranya dengan menekan tombol listening di bagian ini. Ini nanti muncul suara yang harus ditulis jawabannya. Kemudian soal drag drop, yaitu kita bisa menggunakan jawaban dan di drop ke bagian gambar. Misalkan ini ya satu Gunung Semeru, berarti bentuknya di sini. Kemudian bukit, berarti di sini. Seperti itu. Nah, selanjutnya menggunakan join. Tarik garis dari gambar ke nama keterangan gambarnya. Seperti ini berarti ditarik ke sini, sebelah sini. Atmosfer berarti sebelah sini. Nah, dalam pembuatan live worksheet ini menggunakan aplikasi yang namanya Live Worksheet. Untuk membuat LKPD Live Worksheet, caranya silakan Anda ke menu membuka web Live Worksheet. Nah, ini tampilan awal di dalam web Live Worksheet. Nah, silahkan Anda membuat account jika Anda belum mempunyai account. Nah, karena kita sebagai guru, maka daftarnya sebagai teacher. Kemudian, pilihlah menu My Dashboard. Untuk membuat LKPD baru, maka pilih Create, kemudian pilih My Worksheet. Nah, di sini sudah ada LKPD yang pernah saya buat. Untuk memulai membuat LKPD atau Media Live Worksheet pertama, kita sediakan LKPD yang sudah dibuat dalam bentuk PDF. Kemudian, upload di web Live Worksheet. Caranya dengan add worksheet. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian untuk edit email dan info. Sekarang add menu live worksheet-nya LKPD yang ada. Pilih insert selected. Nah, di sini bisa dikasih description worksheet content. Misalnya ini LKPD IPAS. Kemudian body ini diisi soal evaluasi. Evaluasi. Nah, kemudian language-nya kita pilih Indonesia. Nah, subjeknya pilih IPAS, materi IPAS. Kemudian main content mengenai materi kenampakan alam daratan, nilai salah satunya. Nah, other content tidak usah ditulis juga tidak apa-apa, levelnya ini level kelas 5 SD. PDF-nya bisa di-download, yes. Kemudian, umur yang bisa mengakses yaitu umur sekitar 11 tahun sampai 12. Nah, untuk share-nya dikasih publish karena kita akan meng-share ke peserta didik. Kemudian pilih save and editing element. Nah, di editing element ini terdapat menu-menu yang dapat dipilih untuk kita terapkan di LKPD yang sudah kita buat. Nah, dalam LKPD ini saya membuat materinya terlebih dahulu. Pertama yaitu materi dari YouTube. Maka pilih
elemen YouTube player. Kemudian sesuaikan tabel YouTube elemen dengan LKPD yang sudah dibuat. Kemudian buka YouTube dan pilih link yang mau dibagikan. Nah, misalkan ini. Menanamkan alam wilayah. Kemudian pilih share link. Salin. Oke. Kemudian tempelkan di menu edit di Live Worksheet. Share. Nah, ini sudah ditempel di Live Worksheet LKPD IPAS. Kemudian, untuk PowerPoint bisa memilih menu elemen PowerPoint. Sedangkan materi link bisa dipilih link. Dan juga materi menggunakan MP3, pilih Play MP3. Nah, selanjutnya untuk mengisi salah satu soal, misalkan ini teks file. Jadi pilih elemen text file. Dan sama seperti tadi, kita tempelkan ke menu yang sudah ada, kita sesuaikan. Jadi tulis jawaban yang benar di menu edit. Misalkan ini gunung. Save. Kemudian untuk single choice juga sama, pilih elemen single choice. Checkbox juga seperti itu. Select juga seperti itu. Worksheet. Nah, sesuaikan dengan menu elemen yang sudah ada. Kemudian jika sudah selesai, pilih Save and View. Nah, di sini kita bisa melihat hasil LKPD yang sudah kita buat. Bisa kita view untuk melihat hasilnya. Nah, bisa dicek. Nah, ini sudah bisa diklik menu YouTube-nya. Kemudian misalkan ini text file-nya gunung. Kalau sudah, pilih finish. Dan bisa dicek may answer atau email may answer to my teacher, dikirim ke gurunya. Nah, untuk meng-share link ini ke peserta didik, silahkan Anda membuka menu ke custom link. Jadi bisa di-copy link dari sini. Nah, copy link ini, copy kemudian di-share ke grup WhatsApp atau grup kelas. Nah, seperti itu cara membuat media Live Worksheet. Hazy Flipbook ini sebuah aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk menyampaikan materi dengan berbentuk buku dengan modern. Nah, ini salah satu hasil yang saya buat. Hazy Flipbook. Dia muncul ya. Ini yang berbentuk Hazy Flipbook. Bentuknya seperti buku. Cara membuatannya yaitu saya menggunakan Canva. Jadi buka akun Canva kalian. Kemudian pilih KPPS. Kemudian pilih yang paling bawah, Hazy Flipbook. Nah, seperti ini. Nanti pilih user in exit design. Jadi sebelumnya kita harus membuat
sebuah desain yang akan dibuat Hazy Flipbooknya. Nah, kalau sudah muncul ini tinggal di-save. View Hazy Flipbook. Jadi caranya sangat mudah sekali untuk membuat bahan ajar menggunakan Hazy Flipbook ini. Jadi peserta didik merasa tidak bosan dengan penyajian materi yang hanya dengan PowerPoint ataupun hanya sebagai buku biasa. Kemudian saya akan mempresentasikan mengenai AR. Nah, AR ini merupakan teknologi yang menghubungkan benda digital 2 atau 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata yang membutuhkan perangkat keras untuk menampilkan seperti komputer, ponsel, dan kamera. Hasil dari produk yang saya buat bisa dibuka dari link yang saya share seperti ini. Klik yang AR. Nah, ini ya. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, bisa untuk melihat hasil produknya bisa di view in 3D. Nah, caranya bisa di-play seperti ini. Modelnya bisa digerak-gerakkan, bisa dilihat dari sisi manapun, dari 3 sisi atau 3D. Ini contoh soal yang saya buat. Kemudian slide kelimanya ini adalah latihan soal. Untuk membuat media ini dibutuhkan web yang namanya Assembler Edu. Assembler. Jadi untuk membuat Assembler AR tadi dibutuhkan kalian bisa membuka web yang namanya Assembler Edu. Seperti ini bentuknya. Nanti untuk membuatnya mulai dari Create AR Project. Di sini bisa memilih Create from Scratch. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa memilih media atau gambar yang harus kalian upload. Misalkan mau mengupload gambar, kalian bisa memilih image, kemudian bisa digunakan berbagai macam tampilan 3D yang bisa dipilih di sini. Nah, ini ada beberapa macam pilihan yang bisa dipilih. Kalian harus pilih yang free, nanti yang pro ini ada tagihan bayarannya. Selain itu bisa ada pemilihan teks, terus video, audio, dan lain sebagainya. Nah, itu cara pembuatan dari AR-nya.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai VR. Nah, VR ini teknologi komputer untuk menciptakan lingkungan 3D semirip mungkin dengan dunia nyata dan membuat pengguna bisa berinteraksi di dalamnya. Hasil yang saya buat dari produk VR ini bisa diikut dari link tersebut. Oh, ini share screen-nya. Saya share screen dulu. Nah, ini adalah tampilan produk VR yang saya buat. Jadi, ada bentuk panorama background yang dibuat. Nah, di sini ada beberapa misal ini mata pelajaran yang akan disampaikan, kemudian tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, soal, contoh soal dan latihan soal. Nah, ini adalah produk yang saya buat. Untuk membuatnya, bisa menggunakan web yang namanya iOS. Nah, seperti ini. Jadi kalian harus mempunyai akun dulu. Dari aplikasi ini ya. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil produk saya, yaitu tentang video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini sebuah media yang interaktif, yang bisa berupa audio dan visual, yang berisi pesan-pesan pembelajaran yang baik. Nah, hasil yang saya buat, ini adalah link video yang saya upload ke YouTube. Nah, ini share screen dari hasil video pembelajaran saya buat. Setelah editing bisa diupload ke YouTube. Nah, untuk pembuatan video ini saya menggunakan aplikasi yang namanya CapCut. Dari aplikasi ini kita bisa mengupload video yang kita mau edit. Caranya dengan mengklik tombol to upload. Misalkan ini ya. Kemudian open. Nah, setelah itu nanti bisa dipilih template, terus stock video, ditambahin foto lagi juga bisa ditambahin audio, ataupun teks yang mau dikasih keterangan. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup sekian untuk presentasi saya. Waktu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Mbak Zul untuk presentasinya pada siang hari ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mbak izin mau tanya. Ya, silahkan Mbak Tika. Cara ngasih background yang di AR/VR itu gimana ya Mbak? Apa kita harus download backgroundnya dulu apa gimana? Oh, untuk Tadi kurang mengasih paham sih. Oh, yang AR VR-nya ya. Ini apa dulu? AR dulu. Iya, AR-nya. AR sebentar. Nah, untuk membuat AR dengan background, caranya sama, yaitu Anda bukalah web tentang Assembler Edu. Kemudian, pilih Create AR Project. Nah, selanjutnya, pilih Create from Scratch. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, Anda bisa memilih upload
gambar berbentuk JPG dengan memilih bagian image. Nah, selanjutnya pilih impor dari laptop. Nah, ini saya pilih salah satu foto ya yang ada di laptop saya. Nah, sudah muncul seperti ini, gambarnya bisa ditarik-tarik dan digeser-geser untuk merubah posisi atau memperbesar. Untuk untuk memperbesarnya bisa memilih scale. Nah, bisa ditarik ujungnya. Nah, selanjutnya untuk menggesernya pilih yang rotasinya ini yang geser-geser dibolak bisa. Nah, untuk menggesernya lagi ke atas bisa pilih yang ini ya. Nah, seperti itu. Bisa diangkat seperti ini ya. Selanjutnya untuk menambah gambar atau berbentuk 3D, bisa memilih bagian yang 3D ini. Selanjutnya pilih yang free. Nah, kemudian contohnya ini ya, pilih bunga. Pilih jenis bunga yang ingin ditempelkan. Nah, ini sudah ada. Bunganya ini bisa digerak-gerakkan, bisa diatur tinggi rendahnya, bisa diperbesar, caranya sama. Bisa digeser seperti ini. Untuk memindahkan posisinya menggunakan mouse garis bawah. Ini geser lagi. Nah, untuk menambahkan background, Anda bisa balik lagi ke bagian 3D. Tetapi pilih yang bagian search. Nah, misalkan ini ya, pilih Skydome atau Free Editor. Nah, ini ada pilihan yang free. Saya pilih yang next saja. Nah, seperti inilah tampilannya untuk menampilkan background untuk produk AR. Selain itu, jika ingin ditambahkan dengan musik, bisa pilih bagian yang musik audio. Kemudian bisa dipilih ada beberapa macam pilihan yang bisa dipilih. Misalnya saya memilih ini ya. Pilih user, terus place. Nah, bisa di play. Jadi bisa ada suaranya seperti ini ya. Nah, juga paham. Ya Mbak, cukup Mbak. Gimana? Yang bagian AR itu kan tadi punya Mbak Zul kan pakainya dari Canva dulu. Berarti kan Yeah. itu dari Canva disimpannya kan bukan PDF toh, itu PNG atau JPG toh. JPG. Ya, kalau AR sama Terus VR itu nanti- pakainya JPG. Ya, Ya, terus nanti pas dimasukkan di permateri tiap slide-nya itu berarti dari satu-satu ya Mbak, nggak bisa langsung misalkan saya berarti 10 halaman lah langsung tak klik 10 halaman gitu, nggak bisa ya Mbak? nggak bisa. Cuma nanti pilihnya satu-satu, misalkan satu objek, satu gambar yang kamu mau edit, kamu upload dulu satu. Kemudian kamu edit, mau ditambahin teks atau
musik atau apa posisinya diganti itu satu-satu, nggak bisa langsung 10 gambar langsung diupload, tidak bisa. Jadi satu-satu. Ya. Apa? Mbak, berarti berbeda dengan Live Worksheet sama yang tadi Hazelin Flipbook ya. Kalau di Hazelin Ya. Flipbook sama Live Worksheet kan sekali upload Pakainya kan bisa PDF. langsung 10 apa 2 gitu kan. Iya, bisa. Kalau yang live worksheet sama Hazy Flipbook itu pakainya PDF. Jadi Mbak Siva buat dulu misalkan live worksheet ya, buat LKPD terlebih dahulu berapa halaman, kemudian diupload jadi satu berbentuk PDF. Terus Hazy Flipbook juga sama PDF. Tetapi tadi yang Flipbooknya saya menggunakan langsung dari Canva, jadi langsung dikonversikan ke Hazy Flipbooknya gitu. Kalau yang AR VR-nya itu menggunakan JPG semua. Sudah Mbak, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yesika sebagai moderator. Ya, terima kasih Mbak Zul untuk presentasinya pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian presentasinya hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.